Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Kurniawan. Saya merupakan tenaga pengajar di SMA Negeri 2 Penukal Utara, Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan. Dan saya merupakan salah seorang peserta ujian kinerja atau UKIN sebagai seorang mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Sriwijaya. Pembelajaran ini dilakukan secara luring dengan mempergunakan pendekatan genre, model inquiry, dan metode small group. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Sikap beri salam. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak sekalian. Wah, saya lihat kelasnya belum rapi ini anak-anak. Berarti tolong dirapikan dulu, kalau ada sampah-sampah dicek kembali. Silakan dikondisikan dulu kelas kita ya. Yuk. Bagaimana pagi hari ini? Semangat semuanya? Semangat! Biasa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ketua kelas silakan pimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak yang Bapak banggakan, adakah pada pertemuan hari ini yang sempat tidak hadir? Saya Ani dan Bisa sakit, Pak. Ini dan kamu izin. Oh, yang sakit sudah dijenguk, Pak? Sudah, Pak. Bagaimana kondisinya? Alhamdulillah sudah baik, Pak. Sudah baikan ya? Baiklah, terima kasih anak sudah jenguk teman kalian ya. Kalau doakan agar teman kita segera sehat dan dapat bergabung di kelas kita lagi ya. Baiklah anak, tentunya pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan Alfian di sini. Yakin dan percayalah bahwa materi hari ini tidak hanya sebatas sampai di kelas ini, bahwa akan banyak sekali hal-hal yang akan kamu pergunakan dalam kehidupan nyata dari proses belajar hari ini. Ya, untuk itu simaklah dengan konsentrasi tingkat tinggi, semangat dipertahankan dari awal sampai dengan akhir nanti. Siap semuanya? Siap. Anak-anak yang berbahagia, coba masih ingat tidak materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Kita membahas tentang Teks editorial. betul, bahwa pada pertemuan sebelumnya kita telah mengulas, kita telah mempelajari mengenai teks editorial itu sendiri ya. Teks editorial itu akan membantumu bagi kalian yang bercita-cita sebagai seorang jurnalistik, seorang wartawan, nanti akan dipakai ilmu ini dalam kehidupan nyata kalian. Coba tangan, siapa yang nanti ketika besar pengen menjadi seorang jurnalistik atau wartawan? Angkat tangan. Waduh, banyak ya, lumayan ya. Oke, nah ini terpakai. Meskipun kamu bukan menjadi seorang wartawan atau seorang jurnalistik, mungkin di bidang lain dalam segi misalkan tulis menulis, tentunya ini sangat dipakai karena di dalam sini nanti kita akan mempelajari menyuntingnya, mengembangkan kerangkanya dan sebagainya tadi. Jadi itu juga bisa dipakai pada saat kita menulis laporan dan lain sebagainya juga. Coba Bapak mau tanya dulu kepada kalian, kira-kira siapakah di antara kalian yang masih ingat tentang langkah-langkah dalam menyusun atau menulis sebuah editorial? Yuk, siapa yang bisa? Saya, Pak. Silakan Ratu. Yang pertama menentukan tema. Tema. Yang kedua diskusikan menjadi topik. Yang ketiga buat judul. Yang keempat desainlah kerangka teks. Yang kelima kembangkan kerangka menjadi teks. Yang keenam lakukan penyuntingan. Bagus. Ada 6 tahapan dalam menulis sebuah teks editor. Iya. Yang pertama, kita tentukan tema. Dari tema spesifikkan menjadi topik. Lalu buatlah sebuah judul. Dari judul kita membuat sebuah kerangka. Dari kerangka kita kembangkan menjadi sebuah teks. Teks sudah jadi, supaya terhindar dari kesalahan kita melakukan kegiatan penyuntingnya. Bagus, terima kasih untuk Ratu dan untuk siswa-siswa yang lainnya. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan materi pada pertemuan kali
kali ini kita bisa saksikan di Salindia kita. Kita akan mengupas atau mengulas kompetensi dasar 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. 4.6 merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, itu baik secara lisan ataupun tertulis. Lalu indikator pencapaian kompetensi kita itu meliputi 4.6.1 mengembangkan kerangka editorial, 4.6.2 tentang menyunting teks editorial. Apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita di sini adalah dengan menggunakan pendekatan genre, metode inquiry, dan juga metode small group, maksudnya adalah model inquiry dan metode small group, ya. Peserta didik dapat mengembangkan kerangka dan menyunting teks editorial secara benar dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan juga kreatif. Lantas, apakah materi inti yang akan kita pelajari? Materi ajarnya terkait masalah cara mengembangkan kerangka teks editorial. Yang kedua adalah cara menyunting sebuah teks editorial. Inilah yang akan kita pelajari dan tentunya tetap semangat untuk kalian sama-sama. Dan sebelum kita mulai ke kegiatan inti, alangkah baiknya kalian boleh mengangkat ponsel atau gawai kalian, siap-siap menuju ke Google Form. Berikut Bapak akan bagikan tautan, ya, alamat tautan untuk menuju Google Form. Ini kalian akan mengisi yang namanya evaluasi awal. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan sama sekali, silakan mengerjakan evaluasi awal. Selamat bekerja. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerjakan soal yang ada di evaluasi awal tadi? Sudah, Pak. Nah, Jun, bagaimana tadi soalnya? Agak sulit, Pak. Agak sulit, ya. Mau lebih mudah nanti? Mau, Pak. Caranya mau lebih mudah? Mau. Mau tahu caranya? Mau. Caranya konsentrasi dan ikuti pelajaran pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Siap? Siap. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bagi ke dalam berapa kelompok? 5. Masih ingat dengan kelompok kalian? Masih. Nah, karena masih ingat, tugas kalian berpindahlah. Kita akan membentuk small group yang terdiri atas 3-4 siswa dalam satu kelompok. Kelompok 1 nanti di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di situ, kelompok 4 di sana, kelompok 5 di sana. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pergunakan masker ya. Selamat berpindah. Baiklah anak-anak sekalian, bagaimana? Sudah berpindah di kelompok masing-masing? Sudah. Terus, kalau kalian sudah berada di small group atau kelompok kecil masing-masing, Bapak mau tanya nih, kira-kira apakah nama kelompok dari kelompok yang sudah kalian pilih? Saya mau tanya dulu ke kelompok 1, nama kelompoknya apa? Hairil Anwar. Nyair ya. Kelompok 2? Marah Rusli. Waduh, ini pengarang novel roman Siti Nurbaya, bagus. Untuk kelompok 3? Pengarang apa itu, Kak? Film Laskar Pelangi. Iya, bukan filmnya, tapi adalah novelnya. Kelompok 4? Habibur Rahman Aspirasi. Itu siapa pengarang apa itu? Novel? Ayat-ayat cinta, luar biasa ya. Ini kelompok 5? Melaris Siregar. Jadi artinya kan sudah kenal dengan nama-nama penyair Nusantara, luar biasa sekali anak-anak ya. Baiklah, kalau sudah masuk ke kelompok masing-masing, tugas kalian amati dulu. Bapak sudah mempunyai sebuah tulisan berupa teks editorial beserta ada contoh kerangkanya. Kalian harus mencermati yang ada di tautan blog pribadi Bapak. Bapak sudah merancang suatu tulisan editorial sana. Yang kita angkat itu tentang kesenian Dulmuluk Sumatera Selatan. Coba, siapa yang tahu Dulmuluk? Ingat, apa itu Dulmuluk? Wah, belum tahu ternyata ya. Padahal ini merupakan kesenian Sumatera Selatan anak-anak. Merupakan teaternya Sumatera Selatan. Nah, fungsinya berarti sekarang bukan hanya mengamati, jadi kamu juga harus mencari tahu apa itu Dulmuluk. Siap semuanya? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan, silakan kalian masuk ke tautan blog Bapak itu di http://azizpian.blogspot.com. Selamat untuk melakukan pengamatan teks.
Ada keluhan? Ada keluhan sampai sini? Sudah bisa dibuka? Sudah ya, oke. Kalau ada pertanyaan nanti tunggu Bapak ya. Oke ya. Selamat bekerja anak. Untuk kelompok Habibur Rahman ada yang tanyakan? Kerangka, oke. Nah, jadi kerangka itu yang ini, Nak. Nah, coba diperhatikan. Yang sebelah di atas ini ya, yang masih berbentuk inti-intinya saja, dia belum diuraikan, ini kerangka namanya. Tapi kalau sudah berbentuk seperti ini udah teks utuhnya. Ya, paham? Oke, ada lagi ternyata? Tidak ada. Baik, ya sudah. Jadi kalau ada pertanyaan, pandu Bapak ya, bekerja. Nah, anak-anak sekalian, apakah kalian sudah mengamati teks Dul Muluk yang kita angkat sebagai teks editorial kita? Ya, sudah diamati? Sudah. Baik ya. Jadi Dul Muluk merupakan sebuah teater yang berasal dari Sumatera Selatan. Sekarang jadi tahu nggak? Jadi tahu nggak sekarang? Tahu. Sebelumnya? Tidak Tahu ya. Untuk itu dari mengenal ini cintailah dan pastinya nanti lestarikan juga ya, karena ini merupakan kebudayaan dari Sumatera Selatan. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kalian mengamati teks yang ada pada blog Bapak tadi, adakah di antara kalian yang ingin bertanya? Silakan. Saya Pak, Oh ya, silakan apa? bagaimana cara mengembangkan kerangka teks editorial? Bagaimana cara mengembangkan teks editorial? Bagus. Yang pertama. Satu lagi deh. Ada yang bertanya? Silakan, Badri. Bagaimana cara menyunting teks editorial? Bagaimana cara menyunting teks editorial? Ada dua yang ditanyakan. Bagaimana mengembangkan kerangka menjadi teks utuh? Yang kedua adalah bagaimanakah jika editorial itu sudah jadi lalu disunting? Nah, pertanyaan pertama dulu deh yang akan kita bahas dulu. Kira-kira adakah di antara kalian yang memiliki hipotesis atau jawaban dugaan sementara untuk pertanyaan yang pertama tadi? Yuk, siapa? Saya Silakan, Apriyoga. dengan cara dibaca dan diperbaiki, Pak. Dengan cara Dibaca dan diperbaiki. dibaca lalu diperbaiki. Itu menyunting ya? Ya, Pak. Ya, kalau yang untuk mengembangkan kerangkanya bagaimana? Siapa yang bisa? Saya Pak, Silakan. membaca secara teliti lalu diuraikan. Membaca secara teliti lalu diuraikan. Ya, ya sudah, bagus. Untuk jawaban hipotesis kalian. Nah, kali ini dua hipotesis tersebut harus kalian uji. Artinya bahwa jawaban dari teman kalian itu belum tentu benar 100%. Siapa tahu ada yang kurang lengkap. Tugas kalian lengkapi baik-baik ya. Silakan kalian berdiskusi sambil kalian buka materi yang ada di buku cetak, di handphone, di ponsel kalian atau di gawai kalian masing-masing. Untuk kegiatan ini ada pertanyaan? Tidak. Paham semuanya? Kalau paham, silakan untuk bekerja. Ya, bagaimana anak? Ada pertanyaan? Kita harus lebih membaca. Ya, betul sekali. Jadi kan tadi kan ada pertanyaan, ada jawaban sementara kan? Jawaban mereka kan belum tentu benar. Nah, tugas kalian itu adalah mencari tahu dulu, ya, mencari informasi di buku dan sumber-sumber yang lain untuk untuk membuktikan jawaban mereka itu benar atau salah seperti itu. Paham ya? Ya, Bang. Kalau menurut saya untuk mengembangkan teks editorial, kerangkanya yaitu untuk mengembangkan kerangka teks editorial kita harus membaca teksnya terlebih dahulu. Saya sependapat denganmu, tapi setelah membacanya kita harus menguraikannya. Menurut saya, jawaban dari kelompok Habibur Rahman sudah cukup benar. Jadi bagaimana hipotesisnya? Tepat ya hipotesis mereka? Tepat kelompok kalian ya? Habibur Rahman. Silakan berdiskusi untuk menguji hipotesisnya. Silakan mulai. Menurut kalian bagaimana tadi? Menurut saya membaca terlebih dahulu. Membaca terlebih dahulu. Terus? Bagus. Bagus, mana yang salah nanti kita akan perbaiki. Berarti kesimpulan hipotesis dari kelompok Habibur Rahman sudah benar, tapi kurang lengkap. Apa yang perlu dilengkapi lagi kira-kira? Kira dibaca, diperbaiki lagi. Apa yang perlu ditambahkan? Jadi kalau tadi pendapat dari kelompok Habibur Rahman tadi belum lengkap, apa yang perlu dilengkapi lagi? Di tengah-tengahnya, Pak. Di tengah-tengah Sebelum dibaca, harus apa? kita tandai. Kalau belum lengkap, lalu apa yang harus dilengkapi? Yang di tengah-tengahnya, Pak. Di tengah-tengahnya apa? Sebelum kita membacanya, disunting terlebih dahulu. Sesudah atau sebelum membaca?
Sesudah membaca, tandai yang salah ya. Oh gitu. Baru diperbaiki ya. Jadi berarti hipotesis kelompok Habibur Rahman tadi itu sudah benar belum? Sudah benar. Sudah benar. Tetapi kurang lengkap. Oh, hanya kurang lengkap saja ya. Perlu tambahkan dengan memperbaiki saja ya. Oh, baik. Ya, silakan lanjutkan untuk diskusi kalian ya. Nah, anak-anak sekalian, kalau kalian sudah berdiskusi di small group masing-masing, kali ini kalian akan mencoba untuk mempresentasikan hasil uji hipotesis kalian. Apakah jawaban hipotesis dari dua teman kalian tadi itu sudah benar, atau mungkin masih ada yang diperbaiki, atau mungkin salah menurut kelompok kalian? Kira-kira kelompok manakah yang bersedia untuk mempresentasikan ya hasil dari uji hipotesis kelompok kalian? Silakan. Nah, dari kelompok Khairul Anwar, silakan berdiri. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok Khairul Anwar. Menurut kelompok kami, jawaban dari dua kelompok tadi sudah benar. Hanya jawaban dari aku yoga tadi yang perlu ditambah sedikit, yaitu di bagian tandai bagian perlu diperbaiki. Ya, jadi intinya hipotesisnya diterima, tapi perlu penambahan saja. Ya, terima kasih untuk kelompok Khairul Anwar. Ada tambahan dari kelompok lain, silakan anak-anak. Oh, silakan dari kelompok kedua. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok Mara Rusli sependapat dengan kelompok Khairul Anwar. Itu saja. Ya, baik, terima kasih. Demikianlah untuk presentasi hasil hipotesis kita. Jadi betul ya anak-anak ya, bahwa ketika kita melakukan kegiatan mengembangkan kerangka menjadi teks editorial utuh, pertama yang kita lakukan harus kita baca. Bacanya tuh tidak boleh baca bermain-main, harus konsentrasi tingkat tinggi ya, harus diperhatikan secara saksama di sana. Nah, setelah kalian nanti membaca kerangka, kan kerangka intinya itu kan masih berbentuk kalimat-kalimat pendek yang menjadi inti-inti pokoknya saja. Mulailah kalian parafrasekan, mulai kalian panjangkan, mulai kalian uraikan, ya. Tapi apakah hanya berhenti sampai di situ? Apakah yakin jika sudah diuraikan tulisan kita itu akan benar? Tidak, ya. Nah, artinya supaya kita yakin tulisan kita tadi menjadi benar, ya, kita harus mengetahui yang namanya bagian-bagian yang salah, bagian-bagian yang keliru, bagian-bagian yang belum tepat sama sekali. Makanya kita memerlukan satu kegiatan yang disebut dengan kegiatan menyunting, ya. Jadi menyunting ini sendiri merupakan sebuah kegiatan memperbaiki tulisan yang sudah jadi dengan tujuan adalah memperoleh hasil tulisan yang baik, ya, yang terhindar dari kesalahan atau kekeliruan. Nah, apa yang bisa kita sunting? Pertama, kita bisa menyunting dari tanda bacanya, huruf kapital, huruf kecilnya, bahasanya itu sudah mempergunakan bahasa baku atau belum di sana, pola kalimatnya bolak-balik atau tidak sama sekali. Nah, semua itu perlu kalian sunting, ya. Maka untuk itu cara menyunting itu bisa kita lakukan dengan langkah-langkah. Pertama, pastinya harus kita baca lagi. Setelah dibaca lagi, kita ketemu kesalahan, apa yang kita lakukan? Kita tandai. Boleh pakai, misalkan pakai pensil, ya, supaya mudah untuk dihapus, ya, atau mungkin pakai penanda lain yang bisa mudah untuk dihapus. Sudah kita tandai semuanya, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Baru apa? Lakukan proses perbaikan, ya, supaya lebih bagus lagi, lebih yakin lagi. Jangan sekali saja sunting lagi yang kedua kali, hingga akhirnya nanti tulisan kalian memiliki kualitas bukan hanya kepada konten atau isi, tapi juga dari segi tata cara penulisan yang benar sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Paham sampai di sini? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, jika tidak ada pertanyaan, anak-anak hebat sekalian, Bapak sudah menyiapkan lagi di situ. Kalian harus masuk ke Google Form. Bapak sudah menyiapkan ada 10 soal pilihan ganda yang akan mengecek ataupun yang akan menguji, ya, kemampuan kalian dalam berpikir, dalam menjawab persoalan pengetahuan itu melalui evaluasi proses.
Jadi kalian akan masuk ke dalam Google Form lagi. Ini alamat tautannya. Tadi ini materi yang Bapak sampaikan ya. Ini untuk cara mengembangkan teks editorial, kemudian cara menyuntingnya, ya. Dan silakan sekarang kalian masuk ke bagian selanjutnya di evaluasi proses. Ya. Bagaimana anak-anak sekalian? Apakah sudah selesai mengerjakan evaluasi proses? Sudah. Kalau sudah, Bapak mau tanya dulu sebentar. Coba Ranti dapat berapa Ranti? 70 Pak. 70. Lalu Maisin? 60 Pak. 60. Susila berapa? 50. Kecil sekali Susila ya. Semangat belajarnya ya. Rangga berapa Rangga? 70 Pak. 70. Ya sudah, pokoknya yang di bawah KKM 70 belajar lebih rajin lagi ya. Yang sudah di atas 70 tingkatkan lagi, pertahankan lagi. Nah, anak-anak, kali ini kita akan berdiskusi. Dalam diskusi ini kalian kerjakan secara berkelompok, menyusun teksnya secara berkelompok. Di situ nanti Bapak akan bagikan LKPD. Dalam LKPD ini sendiri ada sebuah kerangka teks, ada instruksinya di sini ya. Silakan kalian baca, diskusikan jawabannya bersama-sama. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan sama sekali, selamat untuk berdiskusi. Bapak bagikan dulu ya. Ini untuk kelompok 1 ya, kelompok 2, dan ini untuk kelompok yang ketiga. Ada kesulitan di sini? Ya, ini tinggal dikembangkan sini terus Ya, Pak. ya. Jadi satu kalimat kembangkan lagi. Ya, Pak. Tesisnya ini kan bagian tesis, bagian argumentasi, aku bagian rekomendasinya. Jadi kita tentukan judulnya dulu, nanti isinya, Dengan adanya pandemi COVID-19, Hari Pahlawan seolah dilupakan. Nah ini kan harusnya Hari Pahlawan terlupakan karena COVID-19. Seharusnya intensi pemberian peluang waktu untuk melakukan peringatan. Tidak peringatan pada tahun ini karena Pandemi COVID-19. COVID-19. Hanya ada beberapa instansi yang melakukannya. Untuk kelompok Anwar ada masalah? Tidak ada masalah ya. Oke, kita kembangkan lagi. Yuk, Wan, gabung lebih aktif lagi yuk. Gabung ya bareng-bareng ya. Peringatan Hari Pahlawan pada tahun ini jatuh pada hari Kamis 10 November 2020. Nah, bagaimana anak-anak sekalian? Apakah tadi sudah berdiskusi menyusun kerangka teks menjadi teks utuh secara bersama-sama? Selesai semuanya? Kalau sudah selesai, satu orang perwakilan representasi dari setiap kelompok itu menukarkan kepada kelompok selanjutnya. Misalnya kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 4 ke kelompok 5, kelompok 5 menukarkannya kepada kelompok 1. Di sana tugas kelompok kalian adalah mencermati tulisan dari hasil diskusi kelompok lain. Tandailah bagian-bagian manakah yang salah. Paham? Ya, selamat bekerja. Saya potong begini. Salah. Salah. Kalimatnya kurang lengkap ya. Ini udah tanda bacanya. ini salah tanda baca ini, tapi ini masih salah depan ini. Yang ini masih kurang tepat. Huruf kapital yang digunakan Huruf kapitalnya salah, tanda titik komanya penggunaannya salah ini. Yang ini Banyak. Ini mana? Yang ini huruf kapitalnya salah. Dan tanda titiknya juga salah. Oh, Dan seperti itu. tidak banyak yang tidak menggunakan spasi. Tanda titik yang ini kurang tepat. Terus tanda komanya harusnya di dan bukan di atau. Terus yang ini
Bagaimana, sudah mengoreksi hasil dari kerja kelompok lain? Sudah. Hasilnya sudah siap dipresentasikan? Sudah. Kalau sudah siap, perwakilan satu orang setiap kelompok silakan ke depan. Berdiri. Baiklah anak-anak, sudah ada 5 orang ini mewakili dari setiap kelompok. Mereka akan mempresentasikan hasil kesalahan atau temuan kesalahan yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok lain. Nah, langsung saja perwakilan dari kelompok pertama, silakan. Menurut saya pada kelompok pertama itu masih banyak kesalahan pada penulisan huruf capitalnya. Dari perwakilan kelompok 2, silakan. Menurut saya, menurut kelompok kami, dari hasil diskusi kami, tata letak penggunaan katanya masih salah, huruf kapital pada tata letak kata-katanya masih juga salah, titik komanya juga salah, dan penggunaan spasinya masih juga salah. Itu saja. Baiklah, sudah 5 kelompok menyampaikan hasil koreksian mereka. Silakan kalian kembalikan kepada kelompok yang memiliki LKPD tersebut. Terima kasih sudah mewakili dari kelompok masing-masing. Silakan kembalikan. Baiklah anak-anak sekalian, untuk selanjutnya ya, kalian akan kembali ke tempat duduk semula, akan meninggalkan kelompok masing-masing, dan di sini kalian diminta untuk ya memproduksi atau mengembangkan teks editorial secara mandiri. Tidak boleh berkelompok lagi, tidak ada diskusi lagi sama sekali, dan kalian mengerjakannya itu melalui tautan ya, tautan yang Bapak bagikan itu di WA dan Bapak bagikan nanti di layar juga ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Anak-anak sekalian, tadi kalian sudah melakukan diskusi bersama-sama ya, menyusun bersama-sama di situ. Kalian sudah berpindah ke tempat masing-masing dan kalian sudah bersiap untuk mengerjakan evaluasi akhir ya. Bagaimana? Apakah sudah selesai untuk mengerjakan evaluasi akhir? Sudah. Selesai, bagus. Kalau sudah selesai, maka untuk itu anak-anak ya sudah dikirim belum ke Google Form-nya Bapak? Sudah. Terima kasih, tinggal dibuka koreksi bersama-sama. Nah, tapi tadi sempat Bapak sekilas juga, tadi Bapak sempat lihat ya. Tadi ada beberapa di antaranya yang menuliskan kesalahan tanda baca lagi juga ya. Kan seharusnya kalau seandainya kalimatnya itu berakhir harus dikasih tanda titik. Itu tadi ada yang tidak dipergunakan. Kemudian masih ada mempergunakan kata misalkan ya GT. Kan GT kan bahasa daerah ya. Harusnya kata apa? Tidak ada di sana ya. Dan kemudian juga tadi ada kata banyak anak-anak. Kalau tidak salah tadi di situ. Seharusnya banyak anak saja atau anak-anak di situ ya. Jadi itu evaluasi sekilas ya terkait masalah hasil yang sudah dikumpulkan Bapak tadi sempat lihat sejenak ya. Jika tidak ada pertanyaan, akan berpindah posisi lagi dan tentunya selamat untuk mengerjakannya. Baiklah anak-anak sekalian, sudah sampai ke penghujung pertemuan hari ini ya. Siapakah yang bersedia atau yang berani mengemukakan pendapat kesimpulan yang akan peroleh dalam pembelajaran kali ini? Silakan. Ya, Pak. Silakan, Rati. Kesimpulannya adalah bahwa langkah-langkah dalam mengembangkan teks editorial adalah 1. Baca dulu kerangka tersebut. 2. Pahami kerangka tersebut. 3. Lakukan parafrase atau serangkaian kerangka tersebut. Adapun cara pengusungan teks editorial adalah 1. Baca dulu teks editorialnya. 2. Tandai bagian yang perlu diperbaiki. Dan 3. Perbaiki bagian yang telah ditandai tadi. Oke, terima kasih. Sudah salah satu teman kalian sudah menyampaikan kesimpulannya. Sekarang, apa sih manfaat ya? Apa sih manfaat dari kegiatan pembelajaran kali ini? Ada yang bisa untuk menyampaikan hasilnya? Silakan Lafa.
Baiklah, manfaat dalam mengikuti penyuntingan ini akan saya pergunakan dalam kehidupan nyata karena itu merupakan cita-cita saya. Waduh ya, dari cerita kamu sebagai seorang wartawan ya nantinya ya. Ya, bagus. Jadi harus ada kebermanfaatan pembelajaran kali ini dalam dunia nyata nantinya ya. Lanjut anak-anak sekalian, kali ini kita akan menuju akhir dalam pembelajaran ini. Untuk itu, Bapak mintakan juga bahwa ini pertemuan terakhir membahas masalah editorial. Pertemuan selanjutnya kita akan menuju kepada 3.4 ya. Di 3.4 itu kalian akan mempelajari masalah novel. Untuk itu kalian coba cari-cari informasi, cari-cari dari buku, pelajari dari buku ya, atau dari internet masalah tentang menganalisis isi ya dan juga unsur pada novel. Paham tugasnya? Paham. Sebelum kalian pulang anak-anak, pastikan juga di sini kalian harus menjaga kesehatan. Yang pertama ya, karena kesehatan itu penting. Yang kedua, tetap semangat dalam belajar, jangan malas-malas dalam mengikuti PJJ ataupun juga pertemuan-pertemuan luring seperti ini ya. Daring diikuti, luring juga diikuti. Dan satunya lagi, jangan main kemana-mana ya. Ingat protokol kesehatan menuntut kita untuk lebih banyak berada di rumah daripada di luar. Untuk mengambil hikmah dalam pertemuan kali ini, silakan ketua kelas pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, kalau sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Sukses selalu untuk kita bersama. Ingat, 1000 langkah yang besar selalu diawali dengan 1 langkah yang kecil. Jangan pernah ragu dalam melangkah, meskipun sekecil apapun itu. Dari tempat kecil seperti Semandapura, mudah-mudahan di kemudian hari akan lahirlah orang-orang besar dari tempat sekecil ini. Alfian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap semangat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah hasil evaluasi akhir berdasarkan perhitungan mempergunakan rubrik penilaian menulis teks editorial.